wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami terkait review jurnal yang berjudul Peranan Sektor Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Dengan anggota kelompok yang pertama Fiorentino dengan NIM 1961, kemudian saya sendiri Enrika dengan NIM 2027, kemudian Nabila Jasmine dengan NIM 2067, dan yang terakhir Yakia dengan NIM 2049. Yang pertama latar belakangnya. Kenapa dipilih penelitian ini? Karena Kabupaten Toli-Toli merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah. Nah, Kabupaten Toli-Toli ini memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut, dilakukan dengan identifikasi komoditi pertanian, sehingga dapat diarahkan menjadi prioritas pengembangan komoditi pertanian. Dengan mengenali potensi tersebut, diketahui komoditi pertanian prioritas untuk dikembangkan sehingga pengembangan sektor pertanian dan penetapan kebijakannya dalam pembangunan wilayah di Kecamatan Galang berbasis komoditi pertanian dapat terarah dan efisien. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, observasi atau pengamatan adalah teknik pengambilan data dengan mengamati secara langsung seluruh proses pertanian, padi, sawah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Yang kedua yaitu wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber. Yang ketiga yaitu dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis seperti laporan operasional dan laporan keuangan. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian yaitu yang pertama, data primer adalah data yang didapat dari observasi dan wawancara kepada petani padi sawah Kabupaten Toli-Toli. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data berupa dokumen dan informasi tertulis lainnya. Jenis data yang diperlukan adalah yang pertama, data kualitatif adalah data yang didapat dari hasil studi perpustakaan. Hasil penelitian yang relevan dengan penulisan ini. Yang kedua yaitu data kuantitatif adalah data yang didapat dengan menginventarisasikan semua data yang berkaitan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, digunakan teknik analis data kuantitatif dan teknik data kualitatif. Data kualitatif yang didapat berupa penjelasan secara verbal, sedangkan data kuantitatif berisi pembahasan secara deskripsi dengan menggunakan rumus rasio keuangan. Berikut ini adalah rumusnya. Besaran pendapatan sama dengan TR dikurangi TC. Pendapatan bersih usaha tani padi sawah yaitu rumus besaran pendapatan, TR yaitu total penerimaan usaha tani padi sawah, TC yaitu total biaya usaha tani padi sawah, digunakan untuk mengetahui besaran tingkat pendapatan usaha tani padi sawah.
Oke, selanjutnya yaitu pembahasan dari review jurnal pada kali ini yang pertama yaitu mengenai pendidikan. Nah, pendidikan ini berkaitan dengan cara berpikir dan kemampuan petani dalam mengolah usaha taninya. Berdasarkan 15 responden petani padi sawah, terdapat 7 orang yang menempuh pendidikan sampai tingkat SD, 6 orang yang menempuh pendidikan sampai tingkat SLTP, dan 2 orang sisanya menempuh pendidikan sampai tingkat SLTA. Kemudian selanjutnya yaitu luas lahan. Lahan tani yang diusahakan berpengaruh pada hasil produksi tani. Semakin luas lahannya, maka semakin tinggi pula hasil produksinya. Terdapat 2 variabel luasan lahan tani dengan jumlah petani yang berbeda. Yang pertama, dengan luas lahan 0 sampai 1 hektar, terdiri dari 11 petani. Yang kedua, dengan luas lahan 1 sampai 2 hektar, terdiri dari 4 petani. Kemudian produksi. Untuk produksi sendiri adalah suatu proses untuk menambah nilai guna dari suatu benda. Hasil produksi panen oleh petani padi sawah yaitu yang pertama, produksi beras sebesar 0 sampai 726 kg dihasilkan oleh proses produksi dari 2 petani. Yang kedua, produksi beras sebesar 726 sampai 1452 kg dihasilkan oleh proses produksi dari 9 petani. Yang ketiga, produksi beras sebesar 1452 sampai 2178 kg dihasilkan oleh proses produksi dari 4 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total produksi beras dengan luas lahan 16,90 hektar sebesar 18.404,10 kg. Dan bila dirata-rata, yaitu sebesar 1.089 kg untuk setiap hektarnya. Selanjutnya yaitu penerimaan. Penerimaan adalah hasil kali antara hasil produksi dengan harga jual. Terdapat 3 total penerimaan berbeda yang didapat dari petani selama mengolah lahan tani. Yang pertama, total penerimaan dari Rp0 sampai Rp4.719.000 didapatkan oleh 2 petani. Yang kedua, total penerimaan Rp4.719.000 sampai Rp9.438.000 didapatkan oleh 10 petani. Dan yang terakhir, total penerimaan Rp9.438.000 sampai Rp14.157.000 didapatkan oleh 3 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total penerimaan yaitu Rp108.246.600 dengan luas lahan 16,90 hektar. Jadi, petani memperoleh penerimaan dengan rata-rata sebesar Rp6.405.124 setiap hektarnya. Kemudian biaya. Untuk biaya sendiri yaitu diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pembiayaan variabel dan biaya tetap. Total biaya yang dikeluarkan petani dalam sekali panen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, total biaya dari Rp0 sampai Rp2.379.000 dikeluarkan oleh 2 petani. Yang kedua, total biaya dari Rp2.379.000 sampai Rp4.758.000 dikeluarkan oleh 9 petani. Yang ketiga, total biaya dari Rp4.758.000 sampai Rp7.137.000 dikeluarkan oleh 4 petani. Hasil penelitian menunjukkan total biaya yaitu Rp50.261.650.000 dengan luas lahan adalah
16,90 hektar. Untuk setiap 1 kali panen, petani akan mengeluarkan biaya rata-rata sebesar Rp2.974.062 untuk setiap hektarnya. Selanjutnya untuk pendapatan. Pendapatan sendiri adalah selisih total penerimaan dengan total biaya produksi. Jika hasilnya positif, maka usaha tani mendapat untung. Namun jika hasilnya negatif, maka usaha tani mendapat kerugian. Dan apabila hasilnya nol, maka usaha tani tidak mendapat untung maupun rugi. Total rata-rata pendapatan yang diperoleh petani setiap produksi selama 4 bulan sebesar Rp2.974.062 setiap hektarnya. Maka pendapatan petani setiap bulannya yaitu Rp743.515. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani berada di atas upah minimum Provinsi UMP, yaitu sebesar Rp655.000 setiap bulannya. Yang terakhir mengenai pembahasan yaitu analisis rentabilitas ekonomi atau return on asset. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan laba usaha tani dengan modal pribadi. Rentabilitas ekonomi digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal atau mengukur keuntungan usaha tani. Hasil rentabilitas ekonomi sekali panen rata-rata yaitu sebesar 75,80% untuk setiap hektarnya. Maka, setiap modal produksi rata-rata yaitu Rp100 dan mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp75,80 untuk setiap hektarnya. Sebagai kesimpulan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli memiliki potensi besar di sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Berdasarkan jurnal yang diulas tadi, hasil perhitungan rentabilitas ekonomi yang didapat untuk setiap hektar sekali panen mencapai rata-rata 75,80%, menunjukkan bahwa kondisi Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli cocok untuk dikembangkan di bidang pertanian. Namun juga dalam jurnal terdapat angka pendapatan di Kecamatan Galang yang belum layak berdasarkan upah minimum provinsi di Kabupaten Toli-Toli. Jurnal yang diulas memberikan perhitungan dari berbagai perspektif, sehingga pembaca bisa menelaah permasalahan yang terjadi serta menemukan akar dari permasalahan. Sarannya, kami menyarankan kepada penulis jurnal untuk memberikan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar yang bukan petani atau pengusaha untuk ikut berperan membangun perekonomian dalam sektor pertanian di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Ya, itu tadi presentasi dari kami. Semoga dapat memberikan sedikit ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.